Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam, Swati Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, yang pertama yang saya muliakan, Yang Mulia Bante Adi Kusalo Mahatera. Juga tadi ada Tasilani yang dihormati, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang telah bergabung di Zoom ini maupun yang barangkali menyaksikan dari media yang lain. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pada kesempatan ini kita akan sharing Dhamma berkenaan dengan Kota Sutta. Ya, sebelumnya sekali lagi mari kita mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha dengan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kota Sutta ini kalau diartikan sebagai puncak, ya. Jadi khotbah tentang puncak, uraian tentang puncak. Nah, ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-12 seperti yang disampaikan oleh ya host tadi, ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, dalam sutta ini menjelaskan tentang 5 kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang sedang berlatih. Ya, di dalam Dhamma menjelaskan ada istilah seka dan aseka. Nah, seka ini adalah mereka-mereka yang masih berlatih, belum selesai tugas yang harus dilakukan. Kalau aseka, ya itu adalah beliau-beliau yang sudah selesai menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Maka 5 kekuatan yang dijelaskan di dalam Kota Sutta ini bagi mereka-mereka yang dalam proses berlatih. Nah, ini disebut dengan seka. Seka ini bisa bagi untuk putujana, juga bagi beliau-beliau yang sudah menjadi orang suci, tapi belum menjadi seorang arahat. Ya, belum menjadi seorang arahat. Nah, apa saja 5 kekuatan yang dijelaskan di dalam Kota Sutta ini? Yang pertama adalah kekuatan keyakinan. Ya, kekuatan keyakinan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan rasa malu. Kemudian yang ketiga, kekuatan rasa takut. Lalu yang keempat adalah kekuatan kegigihan atau usaha, semangat. Yang terakhir adalah kekuatan kebijaksanaan. Nah, dari 5 kekuatan yang harus dikembangkan bagi mereka yang sedang berlatih ini, Bapak Saudara-saudari, yang nomor 5 dikatakan sebagai yang paling unggul. Ya, dikatakan sebagai yang paling unggul. Makanya di dalam sutta ini dinamakan dengan Kutta Sutta. Nah, jadi ini hanya sebagai penekanan bahwa kebijaksanaan itu yang paling unggul di antara kelima kekuatan yang harus dikembangkan ini. Diberikan perumpamaan seperti ya atap rumah, ya. Diberikan perumpamaan seperti atap rumah yang memberikan kemegahan bagi suatu bangunan itu. Ya, ketika bangunan itu tidak ada atapnya, ya masih bisa ditempati tapi tidak memberikan suasana yang bagus. Demikian juga dengan kebijaksanaan, itu berfungsi untuk menyestabilkan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Menyestabilkan kekuatan-kekuatan yang lainnya pada posisinya masing-masing. Nah, inilah dikatakan bahwa kebijaksanaan ini sekarang sebagai paling unggul.
Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sekarang kita bisa mengembangkan kekuatan-kekuatan itu dalam keseharian kita? Dalam keseharian ketika kita menjalani hidup dalam sehari-hari. Supaya kekuatan-kekuatan itu mendatangkan manfaat, supaya kekuatan-kekuatan itu memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan kita terutama. Dan juga memberikan dampak yang baik bagi makhluk-makhluk yang bukan diri kita, ya, bukan kita. Nah, bagaimana caranya? Kekuatan keyakinan ini yang dimaksud adalah kekuatan keyakinan harus dimiliki, harus dikembangkan kepada siapa? Ya jelas ya, kekuatan keyakinan ini harus kita kembangkan, harus kita tanamkan di dalam diri kita terhadap 3 permata. Ya, 3 permata yaitu permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Nah, kalau kita memiliki berkeyakinan yang kuat terhadap 3 permata ini, maka siapapun yang memiliki keyakinan pada 3 permata ini akan memiliki peluang untuk melakukan jasa kebajikan yang tidak sedikit. Ya, memiliki peluang kesempatan untuk melakukan jasa-jasa kebajikan yang banyak. Ya, ada perumpamaan-perumpamaan yang barangkali ini bisa digunakan ya. Perumpamaannya seperti orang yang memiliki perhiasan berupa jamrud. Ya. Jamrud itu ketika dimasukkan ke dalam air yang kotor, ya nanti lama-lama air itu akan menjadi bersih, begitu. Lama-lama akan menjadi bersih. Kotorannya mengendap, nah airnya jadi bisa kelihatan. Ya. Nah demikian juga dengan keyakinan ini. Ya. Keyakinan ini kalau kita arahkan ke hal yang baik, ya akan berkontribusi besar untuk bisa membuat pengotor-pengotor batin berupa kebodohan, berupa kebencian dan keserakahan menjadi mengendap. Dengan begitu, ya kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, mengendapnya kotoran batin bukan bersih, tetapi setidaknya memberikan kontribusi besar, membuat ketenangan di sana. Nah, selain itu juga diumpamakan seperti orang yang tangan orang ya, tangan orang yang memegang permata. Keyakinan itu, kalau orang yang memegang permata atau memiliki permata itu akan senang. Tapi itu tidak akan sebanding dengan orang-orang yang memiliki keyakinan. Ya, tidak akan sebanding dengan orang-orang yang memiliki keyakinan kepada 3 permata itu. Kalau orang yang memiliki keyakinan kepada 3 permata, maka ia akan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memiliki peluang kesempatan untuk melakukan kebajikan yang banyak. Nah, inilah kekuatan dari keyakinan Bapak saudara-saudari. Dan dalam Dhamma menyebutkan siapa yang memiliki keyakinan kepada yang unggul, maka buahnya juga akan unggul. Nah, kalau kita memiliki keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, 3 permata itu, nanti hasilnya juga akan unggul begitu. Ya, banyak sekali kisah-kisah, tetapi nanti saya tidak akan menceritakan kisah-kisahnya di sini, karena waktu kita tidak banyak. Ya, waktu kita tidak banyak. Hanya di sini menandakan bahwa keyakinan itu amat penting. Kalau kita lihat di dalam faktor-faktor batin, ya faktor-faktor batin itu, keyakinan itu ditempatkan sebagai faktor batin yang baik di bagian pertama. Ya, di bagian pertama. Artinya di situ keyakinan ini memiliki peran yang sangat penting. Tanpa keyakinan orang-orang tidak akan banyak mau berbuat baik, ya, keyakinan terhadap 3 permata itu. Umat Buddha kalau tidak punya keyakinan, ya mereka tidak akan mau menghormat pada 3 ratana. Artinya kalau tidak mau menghormat, ya tidak punya jasa kebajikan.
Nah, itu ya. Jadi keyakinan ini sangat penting, terutama keyakinan pada 3 permata. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudari, adalah kekuatan dari rasa malu. Ya, kekuatan dari rasa malu ini patut dikembangkan. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita harus memiliki rasa malu untuk melakukan hal yang buruk yang menimbulkan rasa malu. Ya, bermoral malu. Ya, bermoral malu. Nah, maksudnya bermoral malu di sini adalah kita dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan rasa malu di dalam hidup kita. Ya, misalkan ya seperti saat ini kita dalam menjalani hidup, ya, bagaimana kita membuat diri kita supaya tidak memunculkan rasa malu. Seperti apa? Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya kita kan umumnya mau pergi kemana begitu, menggunakan pakaian. Ya, nah kalau misalkan ingin pergi ke tempat umum tidak menggunakan pakaian, tentu itu memunculkan rasa malu. Nah, perilaku seperti itulah yang harus kita hindari. Ya, tidak menggunakan busana atau pakaian di tempat umum. Karena itu menimbulkan rasa malu bagi individu tersebut. Lalu ada contoh lain lagi, misalkan ketika kita bermain di sosial media atau menggunakan sosial media juga hendaknya dengan bijaksana, tidak membuat postingan-postingan yang membuat orang lain, diri kita ini menjadi dihujat nanti oleh orang lain. Nah, karena dihujat, dibully nanti menimbulkan rasa malu. Maka di sini diperlukan itu, ya, diperlukan kekuatan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada perumpamaan seperti ada kotoran, ya, ada kotoran. Kalau kita tahu bahwa kotoran itu tidak baik, nah, maka kita tidak akan menyentuh kotoran. Ya, kita tidak akan menyentuh kotoran itu. Kita tidak akan bermain dengan kotoran. Seperti itulah, ya. Kalau kita tahu bahwa hal-hal yang buruk menimbulkan rasa malu itu untuk kita sendiri, ya kita akan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang memunculkan rasa malu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perumpamaannya seperti itu. Ya, jadi hal-hal buruk yang menimbulkan rasa malu itu seperti umpamakan seperti kotoran itu. Ya, kalau kita tahu kotoran itu kalau disentuh atau melumurkan kotoran itu pada diri kita sendiri, orang-orang lain tidak akan suka dengan kita, bahkan tidak mau dekat-dekat dengan kita. Ya, tidak mau dekat dengan kita. Tentu kita nanti bisa dibully juga, ya, bisa dikatakan hal-hal yang tidak baik, buruk. Nah, hal kata-kata yang tidak baik, yang buruk itu memunculkan rasa malu nanti. Begitu, ya. Nah, berikutnya Ibu Bapak Saudara-saudari, kekuatan yang ketiga adalah kekuatan rasa takut. Ya, kekuatan rasa takut ini artinya adalah kita hidup dalam menjalani hidup sehari-hari untuk hidup dengan rasa takut yang positif, ya. Nanti malah dianggap kita dalam menjalani hidupnya harus takut dengan takut. Tetapi kita dalam menjalani hidup ini adalah bermoral takut. Nah, bermoral takut yang dimaksud di sini adalah seperti apa? Ya, ketika kita dalam menjalani hidup, kita berusaha untuk mengendalikan diri, tidak menyakiti yang lain. Karena ya kita tahu bahwa konsekuensi dari menyakiti makhluk lain nanti tidak baik. Nah, ini mengarah ke konsekuensinya itu. Jadi kita tahu konsekuensinya kalau kita berbuat yang tidak baik pada orang lain, misalkan menyakiti, bahkan membunuh orang lain, ya akibatnya nanti akan kita terima. Bisa di kehidupan saat ini, dan tidak hanya di kehidupan saat ini. Kalau di kehidupan saat ini kita belum bisa terbebas dari pengotor-pengotor batin, di masa mendatang perbuatan itu akan menjadi milik kita.
begitu, akan mengikuti perbuatan buruk. Maka karena kita mengetahui konsekuensi akibat dari perbuatan jahat itu, itulah yang memunculkan rasa takut di dalam diri kita. Sehingga kita tidak mau melakukan hal itu. Nah, ini yang disebut dengan bermoral takut. Ya, bermoral takut. Nah, bermoral takut ini harus dilaksanakan. Ya, bermoral takut ini harus dipraktikkan. Karena kalau dilakukan ini akan mendatangkan manfaat besar bagi diri kita. Tidak hanya diri kita yang mendapatkan manfaatnya, orang-orang lain juga di sekitar kita, bahkan makhluk lain yang banyaknya juga akan memperoleh manfaat. Nah, ini maka perlu dilatih. Nah, ada perumpamaan seperti misalkan besi, ya, besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan itu kan kita tahu kalau kita menyentuh besi yang panas akan memberikan dampak yang buruk bagi kita. Ya, kalau kita misalnya menyentuh dengan tangan kita, ya, nanti tangan kita akan luka-luka. Ya. Dan karena tangan kita luka-luka memunculkan duka, penderitaan bagi kita. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu bahwa di besi itu ada bara yang akan melukai kita, maka kita tidak akan menyentuh itu besi yang ada bara, yang panas itu, kita tidak akan menyentuh. Nah, karena kita tahu konsekuensinya. Kalau saya menyentuh besi yang panas itu, nanti tangan saya luka. Kalau saya misalkan menyentuh besi yang panas itu dengan kaki saya, nanti kaki saya luka. Gitu. Nah, demikian juga dengan perbuatan-perbuatan jahat tidak akan dilakukan. Ya, karena kita mengerti, tahu bahwa berbuat jahat itu konsekuensinya adalah tidak baik. Buahnya tidak baik. Merugikan diri saya sebagai pelaku perbuatan itu. Nah, karena punya pemahaman seperti itulah, akan sangat baik dia tidak akan melakukannya. Dia akan menghindari hal itu. Ya. Dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Karena dia tahu konsekuensinya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita akan berusaha untuk bermoral takut. Ya, bermoral takut dalam kondisi ini. Tapi ya kita diajarkan untuk ya tidak takut sebenarnya terhadap apapun, ya bahkan terhadap apapun yang kita tidak ketahui, kita tidak perlu takut, apalagi malu, ya malu. Jadi kalau misalnya ada keraguan-keraguan terhadap dhamma, ya jangan takut. Saya takut untuk menanyakan hal ini misalnya kepada bikunya, saya malu untuk bertanya ini, nah, itu hal yang tidak perlu dilakukan, ya takut untuk bertanya tidak perlu. Tapi yang dimaksud di sini adalah malu dan takut untuk hal-hal yang buruk, yang akibatnya nanti akan buruk bagi kita, bahkan bagi makhluk lain. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kekuatan kegigihan, kekuatan semangat, kekuatan usaha, ini juga harus dikembangkan, dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya sekarang kita mengembangkan kekuatan usaha, kekuatan semangat, kekuatan kegigihan ini, Bapak Saudara-saudari? Nah, ada 4 cara ya dijelaskan. Yang pertama adalah dalam hidup sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, hal-hal buruk yang belum muncul, ya jangan dimunculkan. Nah, ini adalah usaha, kegigihan yang harus dikembangkan. Kemudian hal-hal buruk yang sudah muncul, berusaha untuk dihilangkan dari diri kita. Ini usaha yang kedua. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, hal-hal baik yang belum muncul. Nah, kita berusaha untuk memunculkan di dalam kehidupan kita. Kemudian hal-hal baik yang sudah muncul, berusaha untuk dijaga, dirawat, bila perlu, dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, inilah 4 usaha, ya kegigihan yang harus kita lakukan.
Nah, kalau kita sudah bisa melakukan 4 hal kegigihan ini, maka kita sudah menjalankan salah satu dari 8 unsur, ya. Salah satu unsur dari 8 jalan beras berfaktor 8 itu. Karena di sana ada usaha juga sama wayama, ya. Sama wayama. Nah, di sini kalau kita menerapkan dalam 4 usaha benar ini, ya, 4 usaha benar, maka kita bisa melaksanakan salah satu dari 8 faktor, ya, 8 faktor, ya, jalan, ya, 8, salah satu dari 8 faktor maksudnya, ya, salah satu dari 8 faktor untuk mencapai akhir dari duka. Tinggal sekarang bisa mempraktikkan faktor-faktor yang lain. Nah, ini kalau dipraktikkan Ibu Bapak Saudara-saudari akan sangat baik sekali. Ya, usaha kegigihan ini harus terus-terus dilakukan. Tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan ratusan kali. Tidak begitu. Tetapi kita berusaha untuk menerapkan kegigihan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, usaha yang benar, semangat yang benar ini, kekuatan semangat ini, ya selama kita masih hidup. Ya, selama kehidupan kita ini kita berusaha untuk tidak memunculkan hal-hal yang buruk yang belum muncul, berusaha untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang telah muncul, berusaha untuk memunculkan hal-hal baik yang belum muncul, dan berusaha untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan hal-hal baik yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini usaha kegigihan yang harus dikembangkan, Ibu Bapak Saudara-saudari, dalam kehidupan kita. Ya, ini yang harus dipraktikkan. Kalau ini tidak dipraktikkan, maka ya hidup seseorang atau ide makhluk tersebut akan hal-hal yang buruk begitu. Kalaupun misalkan ada hal yang baik yang dilakukan, akan sangat sedikit sekali karena tidak ada usaha. Maka usaha kegigihan ini patut untuk dikembangkan, patut untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, ya, untuk memperoleh kesuksesan, baik kesuksesan yang sifatnya duniawi, begitu, maupun kesuksesan yang sifatnya spiritual, tanpa ada usaha, kegigihan, ya semangat, maka hal itu tidak akan bisa dicapai. Kalau hanya malas-malas, ya, tidak mau usaha, tidak akan bisa dicapai. Maka untuk mencapai ya apa yang ingin dicapai, ya baik itu kesuksesan secara duniawi maupun spiritual, harus ada usaha. Usahanya harus dikerahkan semaksimal mungkin, ya, harus dilakukan. Nah, kemudian Bapak Saudara-saudari, kekuatan yang terakhir yang harus dikembangkan itu adalah kekuatan kebijaksanaan. Ya, kekuatan kebijaksanaan ini dikatakan sebagai kekuatan yang paling unggul di antara 5 ini. Tetapi bukan berarti kekuatan yang lain, kekuatan keyakinan, kekuatan rasa malu, kekuatan rasa takut, dan kekuatan kegigihan itu tidak penting. Nah, penting juga, tetapi dari kelima kekuatan itu, kekuatan kebijaksanaan adalah yang paling unggul. Ya, kekuatan yang paling unggul. Karena dengan adanya kebijaksanaan, ini akan ya menjadi penyeimbang bagi kekuatan-kekuatan yang lainnya. Misalkan, kita memiliki keyakinan. Tanpa kebijaksanaan, nanti bisa keyakinannya menjadi membabi buta. Ya. Keyakinan yang tidak didasari dengan kebijaksanaan. Misalkan ada yang mengatakan, kamu harus yakin dengan apa yang disampaikan si A. Nah, misalkan si A ini menyampaikan hal yang baik. Apa yang disampaikan oleh si A ini baik. Nah, kalau tidak ada kebijaksanaan di situ,
dia hanya sekedar yakin saja, maka itu akan jadi bahaya. Maka di sini diperlukan kebijaksanaan. Ya, diperlukan kebijaksanaan. Sehingga kebijaksanaan ini akan menjadi penyeimbang di sana. Dan kita juga bisa menerapkan dengan kebijaksanaan ini di kekuatan-kekuatan yang lainnya. Ya, usaha tanpa kebijaksanaan juga nanti tidak baik, ya. Jadi rasa malu harus dikembangkan, ya, untuk hal-hal yang positif. Kalau tidak ada tanpa kebijaksanaan nanti, jadi malah lain. Seperti yang contohnya, kalau tidak ada kebijaksanaan nanti rasa malu dikembangkan ke hal yang tidak baik. Misalkan malu untuk bertanya, padahal dia bingung. Nah, ini berarti tidak ada kebijaksanaan. Nah, malu pada posisi yang tidak tepat. Maka disitulah peran dari kebijaksanaan itu. Ya, peran dari kebijaksanaan untuk menstabilkan, menyeimbangkan kekuatan dari rasa malu itu. Supaya rasa malu itu ditempatkan pada posisi yang tepat. Nah, begitu Bapak Saudara-saudari. Ya, jadi kenapa dari 5 kekuatan ini, kekuatan kebijaksanaan adalah yang paling unggul? Karena ini bisa membuat seimbang, ya, membuat seimbang kekuatan-kekuatan yang lainnya. Ya, kita juga bisa melihat dari contoh-contoh yang lain, misalkan ya Sang Buddha sendiri bisa merealisasi kebahagiaan tertinggi, pencapaian sempurna berkat kekuatan kebijaksanaan, ya, berkat kekuatan kebijaksanaan. Dan itu ya nyata adanya, ya, nyata adanya. Maka Ibu Bapak Saudara-saudari, ya siapapun ya yang masih belajar, ya yang belum mencapai apa yang harus dicapai, yang belum merealisasi apa yang harusnya direalisasi, maka 5 kekuatan ini harus kita kembangkan. Ya, termasuk saya sebagai biku misalkan, karena apa yang harus dicapai belum dicapai, apa yang harus direalisasi belum direalisasi, maka 5 kekuatan ini berusaha untuk dipraktekkan, berusaha untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan keyakinan, ya, yakin terhadap 3 permata, permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha, lalu mengembangkan kekuatan rasa malu, ya, malu untuk melakukan hal yang buruk yang menimbulkan rasa malu bagi diri sendiri, kemudian takut untuk melakukan keburukan karena konsekuensinya tidak menguntungkan, konsekuensinya membahayakan, dan kita berusaha untuk gigih dalam mengikis pengotor-pengotor batin, ya. Dan tentunya kita juga mengembangkan kebijaksanaan, meningkatkan kebijaksanaan yang telah kita miliki agar kita bisa merealisasi apa yang harusnya direalisasi. Ya, demikian juga harapan saya, Ibu Bapak Saudara-saudari, ya. Kita bisa mengambil ya inspirasi dari khotbah Sang Buddha dalam Kotak Sutta ini, bagaimana kita harus berjuang, bagaimana kita harus ya menjalankan hidup sehari-hari ini dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang kokoh kepada 3 permata, dan berusaha untuk hidup bermoral malu, ya, berusaha untuk hidup bermoral takut, dan kita berusaha untuk mengembangkan kegigihan semangat dalam merealisasi apa yang harus direalisasi supaya ya bisa mencapai apa yang harus dicapai, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas kebijaksanaan, ya,
kualitas kebijaksanaan untuk menjernihkan batin, untuk menjernihkan diri kita dari pengotor-pengotor batin. Karena ya tidak ada orang lain yang bisa membersihkan batin kita, tidak ada orang lain yang membersihkan pengotor-pengotor batin kita kecuali kita sendiri. Kalaupun kita berharap pada para dewa sekalipun, Brahma, untuk membersihkan pengotor batin kita ini, tidak bisa. Ya, hanya kita sendirilah yang harus berusaha, hanya kita sendiri yang harus berjuang, walaupun kematian yang harus kita alami dalam berjuang untuk mengikis pengotor-pengotor batin. Tidak masalah. Ya, karena dalam berjuang hidup mati adalah harus ditanggung, hidup mati harus dikorbankan, ya. Ya, walaupun akhirnya kita mati dalam berjuang untuk mengisi pengotor batin, tidak masalah. Daripada kita hanya terlena dengan kehidupan-kehidupan yang sementara tanpa harus berjuang, maka hidup ini akan menjadi sia-sia, ya, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah ibu bapak saudara-saudari, ya, yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita ambil dari khotbah Sang Buddha yang terdapat dalam Buddha Sutta ini. Di dalam kita menjalani hidup, kita harus berjuang ya dengan 5 kekuatan ini, karena ya Sang Buddha sendiri menegaskan sebelum beliau sempurna, beliau tidak bisa menembus 5 kekuatan, tapi begitu beliau sempurna, beliau menembus 5 kekuatan ini, sehingga beliau menyatakan diri beliau sebagai sama Sang Buddha karena sudah menembus 5 kekuatan ini, menjalani 5 kekuatan ini. Maka kalau kita menjalani 5 kekuatan ini, berarti kita menjalani jalan yang dijalani oleh Sang Buddha, ya, oleh para Arya. Nah, ini kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga kita mendapatkan manfaatnya. Selamat malam, Surti Hontu, Namo Buddhaya.